Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 hari ini ingin mempresentasikan materi di bab 4, yaitu saling menasehati dalam Islam, yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu khutbah, tablik, dan dakwah. Saya Maulana Akbar. Saya Marsha Cahyarani. Saya Muhammad Sagdian. Saya Ahmad Bayhaqi. Saya Rizky Amelia. Saya Muhammad Lutfi. Saya Anindya. Saya Muhammad As'ad. Apa itu khutbah? Khutbah adalah menyampaikan nasihat dan pesan tentang takwa. Secara umum, pengertian khutbah adalah kegiatan berdakwah, mengajak atau menyeru orang lain untuk meningkatkan ketakwaan, keimanan, dan pesan keagamaan lainnya dengan rukun dan syarat tertentu. Sementara secara bahasa, pengertian khutbah adalah pidato atau ceramah. Khutbah berkaitan erat dengan ibadah sholat atau ibadah lainnya, sebagai misal khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, Idul Adha, khutbah sholat gerhana atau khusyuk, khutbah nikah, dan lain sebagainya. Syarat-syarat khutbah: yang pertama, khutbah harus dilaksanakan dalam bangunan yang dipakai untuk sholat Jumat. Kedua, khutbah disampaikan khatib dengan berdiri jika mampu dan terlebih dahulu memberi salam. Ketiga, khutbah dibawakan agar cepat tetapi tidak tertib. Keempat, khutbah pertama bersambung dengan khutbah kedua. Kelima, khutbah kedua bersambung dengan sholat Jumat. Keenam, rukun khutbah dibaca dengan bahasa Arab, sedangkan materi khutbahnya dengan menggunakan setempat. Ketujuh, khutbah yang disampaikan dengan suara yang lantang dan tegas tetapi tanpa suara yang kasar. Kedelapan, khutbah itu didengarkan atau dihadiri oleh minimal 40 orang yang wajib atas sholat Jumat atau mazhab Syafi'i. Kesembilan, khutbah dilaksanakan setelah tergelincirnya matahari atau masuk waktu zuhur dan dilaksanakan sebelum sholat Jumat. Syarat-syarat khatib. Kitab suci dari hadas kecil dan besar. Khatib suci dari najis baik di tubuh, pakaian, dan tempat serta pakaian rapi, sopan dan baik. Khatib menutup aurat seperti salat. Khatib berdiri jika mampu. Khatib duduk di antara dua khutbah, mengetahui syarat, rukun, dan sunnah khutbah Jumat. Fasih dalam melafalkan ayat Al-Quran dan hadis. Suaranya jelas, keras, dapat didengar oleh seluruh jamaah dan dengan bahasa yang mudah dipahami. Balik dan memiliki akhlak yang baik. Fungsi khutbah: memberi pengajaran kepada jamaah mengenai bacaan dalam rukun khutbah, terutama bagi jamaah yang kurang memahami bahasa Arab. Mendorong jamaah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak jamaah untuk selalu berjuang mengingatkan dan membudayakan syariat Islam dalam masyarakat. Mengajak jamaah untuk selalu berusaha meningkatkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Menyampaikan informasi mengenai perkembangan ilmu, pengetahuan, dan hal-hal lain yang bersifat aktual kepada jamaah. Pengertian tablik sendiri memiliki makna yang berarti penyampaian atau menyampaikan, sedangkan secara istilah tablik merupakan kegiatan yang menyampaikan ajaran Allah dan Rasul kepada orang lain ataupun umat muslim. Dalam perihal ini, hukum tablik sendiri tercantum dalam Quran surah Al-Maidah ayat 67. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.
Etika dalam menyampaikan tablik, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh jemaahnya, mengutamakan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Materi dakwah yang disampaikan haruslah mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas sumbernya. Menyampaikan dengan ikhlas dan sabar, sesuai dengan kondisi psikologis dan sosiologis para jemaahnya. Tidak maksud orang lain untuk bermusuhan, berselisih, merusak dan mencari-cari kesalahan orang lain. Syarat menjadi mubalik, mempunyai niat yang ikhlas dan tulus. Mubalik bertanggung jawab kepada Allah dan keselamatan umat mubalik. Memiliki kejujuran dan menyampaikan dakwah. Mubalik harus berusaha menjalin hubungan baik dengan semua pihak, dengan tetapi berpegang teguh pada ajaran Islam. Mubalik bersikap terbuka dalam menerima nasihat dan kritik untuk kepentingan tujuan tablik. Kedudukan tablik. Tablik memiliki dua kedudukan dalam sistem dakwah yaitu tablik sebagai sebuah bagian dari sistem dakwah dan juga tablik sebagai sebuah operasional dakwah. Penjelasan kedua kedudukan tablik adalah sebagai berikut. Kedudukan tablik sebagai bagian dari sistem dakwah. Maksudnya adalah tablik memiliki beberapa unsur dakwah yang memuat dalam komponen unsur tablik tersebut. Namun ada beberapa unsur dalam dakwah yang tidak dimiliki tablik, seperti adanya media, di mana adanya dakwah mempunyai banyak sekali media sebagai perantara penyampaian materi, sedangkan untuk tablik itu sendiri hanya sebatas pada media lisan ataupun sebatas tulisan saja. 2. Kedudukan tablik sebagai operasional dakwah. Artinya adalah di mana ajaran Islam tidak dapat diraih dengan hanya didengar, dipahami, dibaca, dilihat, dan dihayati. Ketiga, tidak disampaikan secara lisan maupun tulisan. Dengan hal seperti itu dapat dipahami bahwa tablik sendiri merupakan suatu media atau sistem operasional untuk menyampaikan atau menyebarkan materi tentang ajaran-ajaran Islam. Pengertian dakwah. Dakwah secara bahasa artinya memanggil, mengundang, ajakan, imbauan, atau hidangan. Dakwah bisa juga diartikan sebagai seruan atau ajakan. Agama Islam disebarkan melalui jalur dakwah. Dikutip dari buku dakwah dalam Al-Quran oleh Yuli Amro'atin, Islam adalah agama dakwah. Agama ini disebarluaskan dan diperkenalkan kepada umat manusia melalui aktivitas dakwah tanpa kekerasan, tanpa paksaan, atau ketakutan senjata, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ada banyak ayat dalam Al-Quran yang menegaskan tentang dakwah, salah satunya surah An-Nahl ayat 125 sebagai berikut. Artinya, ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu dengan cara yang bijaksana, pengajaran yang baik, dan berdialoglah dengan mereka dengan cara-cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Jenis-jenis dakwah. Berdasarkan cara penyampaiannya, dakwah dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu dakwah fardiyah, dakwah ammah, dakwah bil lisan, dan dakwah bil hal. Dakwah fardiyah adalah dakwah yang dilakukan seseorang kepada individu lain, satu orang atau banyak orang dalam jumlah yang kecil. Biasanya, dakwah fardiyah ini berlangsung tanpa adanya persiapan. Contohnya, saat seseorang menasihati teman sekantor atau memberikan anjuran dan memberi contoh. Dakwah ammah adalah dakwah yang dilakukan seseorang kepada orang banyak dengan tujuan untuk memberi pengaruh kepada orang lain. Contohnya adalah khotbah atau pidato. Biasanya, dakwah ammah dilakukan seseorang atau organisasi yang bergerak di bidang dakwah. Dakwah bil lisan adalah dakwah yang disampaikan dalam wujud lisan, sehingga terjadi interaksi antara pemberi dakwah dengan orang yang mendengarkan dakwah. Dengan dakwah lisan ini, seseorang bisa langsung memahami isi dakwah yang disampaikan. Dan jika masih belum paham, orang tersebut bisa langsung menanyakan agar lebih jelas. Dan yang terakhir, dakwah bil hal. Dakwah bil hal adalah dakwah yang dilakukan dengan memberi contoh perbuatan yang nyata.
Dakwah ini bertujuan agar si penerima dakwah dapat mengikuti jejak dan ihwal dari juru dakwah. Dakwah jenis ini tidak hanya membantu pendengar memahami isi dakwah, tetapi juga langsung melihat bagaimana mengaplikasikan isi dakwah tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jenis-jenis dakwah. 5. Dakwah betadwin. Dakwah betadwin atau dakwah melalui tulisan adalah dakwah yang dilakukan dengan media seperti kitab-kitab, buku, majalah, tulisan internet dan koran, dan tulisan-tulisan yang mengandung pesan dakwah. Dakwah betadwin dapat bertahan lama meskipun penulisnya telah wafat. Terkait dakwah betadwin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, sesungguhnya cinta pada ulama adalah lebih baik dari darahnya pada syuhada. 6. Dakwah bil hikmah. Dakwah bil hikmah disampaikan dengan cara yang adil dan bijaksana, yaitu dengan melakukan pendekatan yang baik tanpa paksaan. Cara ini membantu penerima dakwah dapat melaksanakan isi dakwah secara sukarela dan tanpa merasa dipaksa. Syarat-syarat dalam berdakwah: mengajak hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain, mazhab, partai, golongan, dan lain-lain. Tujuan berdakwah adalah menyampaikan kebenaran, menyebarkan hikmah dan nasihat yang baik, tidak hanya menyampaikan hal yang tidak diketahui. Memiliki keyakinan dan kemampuan meyakinkan dalam berdakwah, menyampaikan ilmu dengan lemah lembut, menghindari perdebatan, memiliki semangat yang tinggi dan kesabaran. Penceramah harus memiliki keteguhan hati yang kuat, tidak berdusta dan melanggar perkataan diri sendiri. Terima kasih. Jika ada kekurangan, saya minta maaf, dan jika ada kelebihannya tidak usah dikembalikan karena saya orangnya ikhlas. Wassalamualaikum.